Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pagi hari ini cuacanya hujan, enak. Ini ada kopi yang kental, ada pisang goreng mantep. Ini pisangnya dari Klaten sana. Terima kasih Pak Kanjeng atas oleh-olehnya, bisa sampai hari ini dibuat pisang goreng. Baik, di sini kita akan mereview 3 piece golok sembelih. Ini premium banget, golok sembelih premium, ukuran 33 cm-an. Modelnya ada Bowie, ada Betawi. Kita detailkan dari yang pertama. Beberapa waktu yang lalu sudah kita pernah tampilkan, jadi kita memproduksi beberapa piece, begitu tayang 3 piece langsung sold out, dan ini baru beres, baru selesai, kita tampilkan lagi full kayu johar atau galih johar atau juar ya biasanya orang menyebutnya. Model Bowie, bungku udang di sudut belimbing, dari mulai ujung handle hingga serangka, rapi pengerjaannya. Nah, ini di sudut belimbing namanya, seperti ini, bungku udang. Posisinya dalam, dipin pakai dural, rapi. Model seperti ini sebenarnya enak banget buat gaya tarik murni. Kalau ukuran 30 maksimal, 30 ke bawah. Kalau untuk ukuran 33 mungkin bagi pemula gaya tarik murni sangat enjoy. Dorong murni, dorong pro atau dorik, ini sangat cocok lah buat yang jam terbangnya kurang, buat yang baru akan tampil tahun depan dan seterusnya. Ini cocok, intinya buat pemula ini oke. Selanjutnya untuk prosesnya, ini stok removal atau tempa mesin. Finishingnya satin serat baja, ini rapih ya, rapi. Satin serat baja. Bohler K110 untuk materialnya. Pakai Ricasso. Panjang bilah 33. Terlebar di bagian celekuan sini. Lebarnya 3,7, ketebalan 4,5 mili, 4,5. Dorong model begini juga enak.
dorong, asalkan tangannya rapat ya, jari tangan kirinya rapat. Ini untuk yang profesional dengan bantuan tangan kiri, tapi jangan diletakkan di ujung. Memang powernya lebih full di ujung sekali cus gitu kan, tapi resikonya apalagi ketika kita tidak pakai sarung tangan, resikonya ketika ini kulit sudah ngebelah, kulit leher sapi, maka darah akan muncrat ke bagian bilah dan tangan kita, menghasilkan licin, nanti bahaya. Nggak mungkin begitu gini langsung kita angkat, itu secara refleks tidak bisa, sulit. Jadi begitu caus harus benar-benar konsisten, turunkan, sempurnakan urat yang paling bawah, tarik ke atas, angkat. Itu sangat beresiko banget ya. Saran saya jangan, sebaiknya tetap di bagian pangkal bilah dan pergunakan sarung tangan anti sayat. Ini karet, materialnya karet ya, dan sangat enak dipakai untuk handling ataupun saat menyembelih. Kita peralatan juga alhamdulillah ready stock nih. Untuk aksesorisnya pun juga alhamdulillah ini ada kopiah warna-warni, ada topi komando, ada tas, tali dan sebagainya. Silahkan dipersiapkan sejak sekarang untuk peralatan sembelihan Anda. Mumpung jauh-jauh hari, apapun diingat-ingat, apapun yang perlu dipersiapkan, baik pisau maupun goloknya, baik bahan maupun ukurannya, insya Allah tersedia di Gubuk GSN ini. Stropping dan honing, sharpening ini tanda kutip alat wajib bagi eksekutor, jadi untuk merapikan dan mempertajam bilah kita. Seperti itu. Kita teskan. Di sini ada beberapa merek tisu ya, ada merek Jolly, merek Indomaret, dan satu lagi merek enggak, tolong deh, merek Nice. Ini tisu. Ini bisa untuk menjadi referensi ketika kita mengetes ketajaman, tapi hanya sekedarnya saja ya, tidak harus kita fanatik dengan wah harus setajam ini, tidak usah. Intinya kan kita menyembelih ya, jadi makanya SKKN ini memberikan standar ketajaman, tes ketajaman sembelihan pisau atau golok sembelihan cukup di kertas. Kalau di kertas gini, dipuskat, dikelok-kelokkan, sudah setajam ini halusnya, maka sudah cukup untuk dipakai sembelihan. Nah, mau dicobakan di tisu ataupun kresek, itu hak sendiri-sendiri masing-masing, tapi kembali tujuannya untuk menyembelih hewan kurban, bukan untuk menyembelih tisu. Tapi bisa menjadi referensi ketika kita berekspektasi ingin mempertajam dengan kemampuan kita, boleh. Misalkan kita ada ini stropping beberapa model, beberapa material stroppingnya, baik kulit kuda, sapi dan domba umpamanya. Kita punya alat namanya honing, nah itu bisa. Atau kita kepingin mempertajam dengan batu asahan yang baru kita beli, boleh. Seperti itu. Intinya seperti ini, tisu-tisu dan kresek tidak perlulah kita terlalu memfanatikan, cukup sebagai tes saja. Ini yang merek Jolly ya, merek Jolly itu lebih ada teksturnya seperti ini, dan ini juga lebih sulit sensasinya. Nah, lebih agak sulit, dia tidak bisa tajam halus karena lebih berundul, lebih berindil. Tapi bisa terbelah, meskipun ini ya sobek-sobek gitulah. Nah, sekali lagi coba kita perhalus ya dengan stropping. Sekalian kita kasih tutorialnya cara men-stropping. Ini tidak perlu dicontoh, ini di paha ini, cuman biar kelihatan di kamera saja. Turun dari ujung ke pangkal, tarik ke atas dari pangkal ke ujung, sudut kemiringan 10 hingga 15 derajat seperti ini. Dorong tuh, tarik, dorong, tarik. Posisinya miring gini ya, tidak nyudut, tidak nyudut gini, tapi agak lurus, agak sejajar. Lalu terakhiran didorong ke atas, dorong ke bawah, disilangkan. Atau kombinasi tarik, dorong, dorong, tarik, seterusnya. Nanti akan ketemu sendiri kombinasi cara men-stropping, cara mengasah dan sebagainya ketika kita mau terus belajar. Memang lebih halus ya hasilnya. Terus selanjutnya ke Indomaret.
yang lainnya. Ini lebih lembut sekali daripada nice untuk teksturnya, jadi lebih sulit. Beda dengan nice, ini lebih kering, teksturnya dan lebih padat, sehingga mudah sekali. Oke, mudah sekali. Tapi catatan di sini adalah ketika bila kita sudah benar-benar tajam dan flat untuk sembelihan, maka dia bisa melalui uji ketajaman tisu, beberapa tisu. Nah, tapi ya kembali cukup, pada dasarnya cukup disembelihan. Untuk sembelihan kertas harus diketahui kehalusannya itu. Dan nanti akan ketahuan ketika kita sudah memakainya. Ketika kita pakai untuk menyembelih, sensasinya akan terasa berbeda dari material ini dan itu, dari ketajaman ini dan itu. Nah, selanjutnya yang kedua, model bui tapi ini full mangga hutan. Model bui full mangga hutan, sama di sudut belimbing. Untuk yang coklat ini Galessono Keling, peksinya dalam, dipin pakai dural ya, sudut belimbing. Ini versi 33 baja bohler, ini hanya 3 piece ini ya. Kalau untuk yang berkeinginan 30 cm dengan material baja Willis atau Mercy Unimog, insya Allah kita ready stock, kita ada, kita sudah sampaikan setelah Idul Kurban kemarin kita produksi. Proses produksinya jauh sebelum itu, jadi lama memang memproduksinya. Nah, proses produksinya jauh sebelum Idul Kurban, tapi rilisnya setelah Idul Kurban malah. Ada ukuran 30 cm model seperti ini, model Bowie, model Betawi, sudut belimbing ataupun polos. Nah, itu ada dari material baja Willis ataupun material baja Mercy Unimog. Ini kedua material ini sangat langka sekali. Nah, makanya yang sekarang ini, bulan kemarin dan sekarang ini, kita keluarkan yang baja bohler dengan panjang 33 cm. Ini finishingnya satin serat baja. Pakai Ricasso. Ini malah kalau didetailkan tidak ada, ini 33, kurang 5 mili malah, 32,5 ya, kurang 5 mili untuk 33 ini. Karena ya handmade itu tadi, handmade tidak bisa kita pastikan ukurannya, kadang lebih 1-2 mili atau kurangnya itu. Maka dari dulu sudah kita sepakati ketika panjangnya melampaui dari 0,5 maka terhitung panjang, kalau kurang dari 0,5 maka terhitung lebih pendekan. Oke, ini terlebarnya 3,7, ketebalan 4 milian. Kalau untuk kehalusan di kertas sudah sangat halus lembut dikelok-kelokkan. Ini yang Jolly ya, merek Jolly. Set. Indomaret. Sangat lembut teksturnya, sangat lembut sekali. Jadi lebih sulit tantangannya kalau ini tersobek ya, tidak terselis halus. Kita perhalus dulu mata pilahnya. Nah, kalau yang merek Nice ini lebih kering, keset dan padat teksturnya, makanya bisa terselis halus. Nah, ini juga kita mencoba-coba gitu, merek-merek lain kita coba-coba semata-mata untuk menguji kekuatan, menguji ketajaman saja sih, bukan untuk pasti akan tumpul, karena pasti akan tumpul. Oke, seperti itu. Tumpulnya di tisu tetap, nanti ketika turun di kresek dan kertas pasti tetap masih tajam. Nah, kalau kita mengetesnya hanya di standar kertas, tidak bisa atau tidak mampu atau tidak mau, tidak berusaha untuk menaikkan ke slice tisu, maka ya berkurangnya akan semakin ke bawah, semakin kurang tajam, apalagi tidak di strobing. Kurang paham dengan hal itu, maka sembelihan nanti akan menghasilkan gaya gergaji yang alot, terlihat bilahnya tidak tajam, alot. Nah, seperti itu yang perlu diketahui bagi seorang eksekutor. Harus mengupgrade diri, mau menerima ilmu dari siapapun, dimanapun, kapanpun. Itu catatan terpenting
bahkan dengan anak di bawah usia di bawah kita, pengalamannya di bawah kita, tetap kita harus mau menerimanya ketika itu adalah ilmu yang disampaikan. Selanjutnya yang terakhir ini model Betawian, motifnya cakep banget ini, full mangga hutan, jengkolan sudut belimbing ya, di sudut sampai ujung gitu. Yang coklat ini Galisono keling, peksinya dalam, dipin pakai dural. Bagi yang mau Betawian, model Betawian panjangnya di atas 30, ini ada. Materialnya baja bohler K110, untuk pakai Ricasso, panjang bilahnya 32 cm, terlebarnya 3,7, ketebalan 3,5 mili. Halus empuk kalau untuk kertas ya, slice kertas. Seperti ini. Selanjutnya kita tes di Indomaret. Sebenarnya tak perlulah kita mengetes tisu gini, karena kadang-kadang kita bisa frustasi sendiri. Cari ya, silahkan. Terkadang begitu, kalau kita apalagi kurang tajam dan masih butuh proses stropping atau dehoning atau bagaimana supaya lebih tajam, itu kadang-kadang membuat kita frustasi. Makanya istirahatkan dulu, cari suasana lain, bikin kopi, ngudut dan seterusnya untuk membuat suasana pikiran kita fresh, baru kita mulai lagi. Catatannya itu, kalau ingin mempertajam bilah, baik metode asah batu, asah ini kristal dan sebagainya, terutama asah batu ini, kalau kita dalam keadaan gabut nggak bakalan ketemu tajamnya. Catatan ini betul, nggak bakal ketemu. Sudah beberapa ahli ataupun amatiran kita tanya, seperti itu jawabannya. Kalau pas gabut banyak pikiran, nggak bakal ketemu, nggak bakal tajam gitu, nggak bakal ketemu. Nah, makanya kalau kepingin dinaikkan di tisu supaya halus, ini benar-benar harus sabar, harus terus banyak belajar. Nah ini ya, semuanya halusnya slice tisu. Kalau di kertas sudah lewat. 3 piece baja bohler untuk panjang di atas 30 sentian. Tanyakan ke admin untuk stoknya dan harganya, sekaligus yang ingin konsultasi, tanya-tanya silahkan. Untuk yang kepingin gabung di grup sahabat GSN juga silahkan japri saja. Nanti kita di situ sharing-sharing, tidak ada senior junior, tidak ada yang so ahli, tidak ada. Semua sama, semua saling belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran wa faminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari aku.